masih pagi. Ya. Ya, jadi sekarang kita akan melakukan kegiatan awal sebelum observasi kelas. Kita melakukan dulu pra-observasi. Nah, salah satunya Bapak nanti akan mungkin kita ngobrol-ngobrol saja Pak untuk merencanakan apa saja yang nanti akan Pak Cahya laksanakan di kelas. Tentunya yang pertama nanti kita akan cek RPP-nya dulu seperti itu. Ya, kita akan isi nanti di sini tujuan pembelajarannya apa sesuai dengan RPP. Lalu di tahap pengajaran nanti yang Pak Cahya akan laksanakan di kelas, itu area pengembangannya itu akan dikembangkan di area mananya. Misalkan Pak Cahya ingin mengembangkan di pembukaannya, ya, mengembangkan di metodenya, mengembangkan di modelnya, atau yang mananya terserah lah itu. Jadi tidak semuanya, hanya satu saja. Misalkan nanti di area Pak saya ingin mengembangkan karena merasa masih lemah pada misalkan modelnya, misalkan nanti area pengembangannya model pembelajarannya apa gitu. Terus strateginya di sini, strategi yang dipersiapkan apa? Misalkan Pak Cahya akan mempersiapkan di medianya yang seperti apa, misalkan gitu. Atau misalkan Pak Cahya membuat dulu kesepakatan kelas atau seperti apa. Jadi ada strateginya. Nanti setelah itu saya akan berikan komentar mungkin di sini seperti itu. Nah, sekarang mari kita isi dulu. Nanti Pak Cahya mengisi di sini. RPP-nya sudah ada? Sudah ada Pak. Oke, kita isi dulu. Sekarang hari Senin. Senin tanggal 19. Kelas 10 Pak? 10 BDP. Nama gurunya Pak Cahya Pamungkas ya? Pangestu. Tadi Mata pelajarannya? dasar broadcasting. Dasar broadcasting. Dasar broadcasting. Oke, tujuan pembelajarannya apa Pak? Kita ambil yang materi tentang profil teknopreneur, peluang usaha dunia kerja atau profesi dalam industri broadcast dan perfilman. Itu ATP-nya ya? Iya. RPP-nya yang mana? Ini file motivasi. PP-nya yang PP. Ini PP-nya panjang. panjang kok. Ya udahlah, kita singkat aja lah nanti. Mana itunya kita. Ini emang banyak Pak, ini dari modul pertama, cuman saya fokus ke teknopreneur karena itu emang jadi gambaran untuk siswa kedepannya, karena kadang-kadang siswa bingung jurusan ini kemana sih, peluangnya di mana gitu. Emang konteks yang ini Pak. Dan Pak Henry, video Pak. Tujuannya berarti mana Pak? Ini mau ATP, RPP. Biar bertanya. Judul tujuannya
Berarti yang ini aja dulu ya. Ya. Menjelaskan profil teknopreneur, peluang usaha dan dunia kerja atau profesi dalam industri broadcast dan perfilman. Kata sendiri. Cukup. Udahlah, oke. Siap. Nah, nanti setelah kegiatan pra-observasi, kita kan ada observasi ke kelas. Terus nanti pada saat saya ada PI kelima, nanti ada Pasario lagi. Nah, untuk kegiatan pasca observasinya kebetulan nanti ada Pasario. Jadi mungkin saya akan memanggil lagi Pak Cahya ketika ada Pasario nanti di tanggal 5-an lah kalau nggak salah. 5 Maret gitu. Untuk area pengembangannya Pak Cahya nanti rencananya kira-kira pembelajaran nanti di kelas akan menguatkan area apa gitu, maksudnya mau di tujuannya atau di di medianya misalkan, atau di modelnya atau apanya. Yang pertama mungkin di media, karena kan siswa emang butuh pertama gambaran. Kita akan menunjukkan sebuah video atau gambar tentang struktur organisasi dari produksi film dan peluang usaha di dunia broadcast dan perfilman. Karena emang banyak rata siswa kita masih bingung Pak, kita ambil jurusan ini di mana kedepannya, makanya kita akan memahami secara detail dari proses media. Terus untuk selanjutnya selain media ada lagi nggak yang mau pakai metodenya project based learning Pak, karena macam juga ya PJBL project based learning. model? Dua aja mungkin ya. Ya, Strateginya gimana Pak Cahya, sudah ada persiapan kah gitu untuk mengajar strateginya? Yang dari sekarang sudah disiapkan apa? yang pertama kita ada kesepakatan di kelas Pak, kita untuk melatih kedisiplinan siswa. Ya. Jadi apabila terlambat beberapa menit, siswa harus mengambil surat izin masuk ke kelas, karena nanti ke dunia usaha juga itu sangat perlukan untuk kedisiplinan siswa. Terus ada lagi? Terus yang kedua mungkin sharing Pak antara siswa. Mungkin kan siswa ada pertanyaan yang membingungkan, kita akan sharing dengan ya, semacam ini ya, semacam feedback gitu ya. Feedbacknya. Ya, diskusi dan feedback gitu ya. Berarti metode diskusi gitu ya. Dan feedback. Ya. Oke, mungkin pelaksanaan pembelajaran nanti di kelas apa Pak? Di kelas 10 BDPA. Di kelas
ditentang. Ya, mungkin Pak Cahya, terima kasih. Kita sudah menyelesaikan tahap awal dari observasi, yaitu praobservasi. Yang mungkin saya beritahu kembali bahwa nanti di observasi kita sama menggunakan menggunakan rubrik seperti ini ya. Lalu nanti direkam, kita juga menggunakan kamera. Mungkin durasinya tidak akan sampai full ya, kita cukup 15 menitan. Tidak akan sampai 45 menit, mungkin 1 jam. Lalu saya juga nanti minta Pak Cahya untuk hadir pada saat kegiatan pendampingan individu saya, khususnya di program CGP. Oke, seperti itu Pak Cahya ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absennya Ibu yang purnama. Ini yang berapa? Yang purnama.
sepanjang proses pembuatan film. Jadi produser tidak hanya mendanai dan mengunggah filmnya, enggak. Tapi mereka juga harus mengecek setiap proses pembuatan film. Paham tentang produser? Mencari dana kan, dari sponsor. Kita kan film ada sponsornya kan. Misalkan kita cari film apa ya, film FTV sudah ada pas kayak credit title di bawah, paling akhir ada ending, ada kan dari siapa mungkin dari makanan, dari apa? Warna ya contohnya. Tapi kalau yang sekarang biasanya sponsor itu ada nyempil di filmnya, di sinetronnya. Tahu-tahu cerita ini berubah, ada adegan apa, sebutkan sponsornya. Jadi memang sekarang itu konsep. Yang kedua ada namanya sutradara. Sutradara berfokus pada proses produksi kreatif film itu sendiri. Kata orang di balik film yang hebat terdapat sebenarnya hebat. Jadi cerita film dan sebagainya kebanyakan itu sutradara yang memilih. Di kita juga sekarang lagi ada kelas 3 persiapan buat uji kom. Kalau nggak salah mulainya nanti ada yang tanggal 2 Maret sampai 29 Maret beberapa kelompok. Si sutradara yang bikin film, yang bikin cerita. Pusing? Ya. Ini bikin sama Pak Giri langsung. Pak Giri pasti meng-cross check tiap siswa dan tiap cerita seperti apa. Kadang-kadang ada cerita yang nyeleneh atau yang aneh-aneh, itu ada direvisi, diperbaiki lagi agar ceritanya sesuai dengan umur kalian, sesuai dengan cerita yang harus dipakai. Jadi nggak ada cerita-cerita yang aneh-aneh seperti itu. Cuma nah, ini Asrada. Asrada adalah kemudian mereka harus menyebabkan proses reading dan syuting. Mengatur waktu. Misalkan sekarang scene pertama syuting 3 menit, tak beres langsung over scene berapa lagi? Jadi ini yang mengatur waktunya. Jadi jangan sampai kalau filmnya ngaret ini padahal kenyataan yang mungkin filmnya atau aktornya lagi pada ada kendala di jalan. Ini yang memikirkan cara yang lain atau plan yang baru. Bahkan kita syuting bagian film A, oke? Tapi bagian scene A ini si aktornya lagi ada kendala, kita ke scene B yang enggak ada. Ini harus cepat. Capek? Ya. Ini juga kan misalkan kan kelas 3 mulai Maret syuting pasti barang tanggal. Nah, ada yang namanya penulis skenario. Ini kalau di kita digabungkan sama sutradara. Jadi mereka yang ceritanya dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kalau di film nyata kita mengangkat cerita di sebuah novel. Iya kan? Banyak kan sebuah novel kan? Namanya penulis skenario yang kemudian dibikin film sama sutradara A. Memang kan itu paham lah. Kalian harus banyak baca novel. Oke. Kemudian ada yang namanya DOP atau Director of bagian apa ini? Bagian novelan. Benar. Dan tahu bagian ngapain? Secara spesifik
cerita kalian dalam video kalian ini harusnya agak redup nih, agak kurang ceritanya, tapi karena HP-nya otomatis pasti dia nggak percaya yang kurang. Banyak yang salah, tapi ada yang bagus. Ada cuma belum ketahuan, ada cuma belum kelihatan karena kalian baru kelas 1. Mungkin nanti kelas 2 kalian akan lebih paham lagi. Kemarin udah nyobain salah satu ya yang dokumentasi acara Islam Miraj. Pas ini ada ya? Nasional. Iya kan, kemarin juga kan pakai kamera yang tele ya, pakai yang Sony, apa bedanya? Jauh. Itu kenapa bisa jauh? Apa penyebabnya? Lensanya. Kalau yang Sony? Itu bisa. Oke. Tapi udah bisa. Bisa otomatis kan ya? Tidak ada manual. Manual itu manual ujungnya. Iya kan? Ya itu manual. Enaknya emang manual kalau tele. Kemudian kita ke art director. Dalam setiap adegan pasti ada yang namanya art director, bertanggung jawab atas segala aspek seni dalam film. Misalkan ada suatu film pengen filmnya ada pembunuhan, pakai dibunuh beneran, pakai darah, bohongan. Oke, mungkin ada pisau yang bohongan karena nggak mungkin saya beneran. Nanti semua aku habis, ya kan? Adegan ini mati dibunuh, besok nggak ada lagi, nggak lagi. Ada artis baru dibunuh, apa? Makanya ada direktor ini yang memvisualisasikan keinginan dari sutradara dan penulis skenario. Kayaknya seperti apa sih ceritanya? Jadi ini yang harus nyiapin segala peralatan. Mungkin di kelas kita ini cuma ada meja dan kursi. Si sutradara pengen jadi kamar tidur kalian. Wayanglah berarti dia akan cari tempat tidur, mungkin horden, jam, meja belajar, kasur. Mereka siapin sendiri dan tim. Jadi nanti ini menjadi kamar aja kalau ya kan? Tidak mungkin harus beli ruangan itu enggak atau yang apa-apa. Nah, kemudian ada production sound mixer atau bahasa di kita namanya soundman. Tahu soundman? Mungkin kalian yang pakai mulai yang ada kayak apa? Mic-nya di kita kan tanpa cover ya. Mungkin kalau yang di luar pakai cover yang ada bulu-bulunya. Namanya soundman. Mereka harus menentukan suara mana sih yang bagus dan tidak bagus. Kadang-kadang suara ada noise-nya. Kemarin kalian pas bikin video sama Pak Adit ada noise nggak? Ada. Kalau nggak ada suara ayam, suara motor neng. Ini yang
untuk rumahnya si pilot teh hampir sesuai dengan si anjing. Capek ya, karena ini harus mengambil file dari BOP, kemudian dari soundman. Jangan sampai si editor ini tidak tahu filenya, tidak tahu soundnya, makanya si BOP sama soundman harus rename file-filenya untuk kasih ini yang paling capek, paling berat, nanti kalian merasa. Oke, yang tanyakan dulu dari peluang usaha jobdesk yang ada di pembuatan video. Ada yang kebayang mungkin ini disuruh sutradara? Kenapa? Biar kamera jelek, muka-mukanya tidak mendukung, ganti aktor. Bisa? Bisa. Ada yang menjadi kameramen? Kenapa enggak? Oke, nanti kameramen. Wah. Kalau naik mobil. Ada lagi? Kamu mau jadi apa? Jadi diri sendiri, Pak. Kemudian kepala kiri. Cukup? Iya, udah 16 menit bisa. Bisa pakai video. Oke. Kita ke profesi di televisi. Hampir sama dengan kita. Ada yang namanya produser. Udah kalian paham. Asisten produser sama aja, yang udah kalian paham. Tapi bedanya di sini. Nah, jurnalis ini yang akan mencari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut Pak Giri pertemuan pendampingan kita pada hari ini di sesi sesi bagian inti yang berikutnya itu bagian D, dialog pasca observasi pembelajaran. Waktu yang dipersiapkan kurang lebih sekitar 70 menit. Nah, untuk itu silakan Pak Giri nanti manfaatkan waktu yang 70 menit itu untuk menggali apa yang diharapkan dari rekan sejawat yang beberapa waktu yang lalu telah melaksanakan pembelajaran, ya tentunya telah amati, yaitu dengan melakukan kegiatan pra-observasi dan observasi, juga dalam rangka membimbing kegiatan penyusunan RPP. Dan untuk kegiatan ini nanti diharapkan Bapak dapat menggali hal-hal yang telah dilaksanakan, terutama dari bagian penyusunan RPP dan kemudian kegiatan pelaksanaan observasi. Bapak silakan gunakan format, yaitu format di bagian dari modul 2.3 di aksi nyata, yaitu untuk melakukan kegiatan percakapan ini. Dipersilakan untuk Pak Giri, kurang lebih waktunya sekitar 70 menit. Ya, baik. Terima kasih pada Pak Saryo sebagai pengajar praktik di kegiatan pendampingan individu ini. Baik, mungkin saya mulai saja pada Pak Cahya ya. Sebagai guru yang kebetulan saya observasi kegiatan pembelajarannya, lalu saya gunakan lalu Pak Cahya menggunakan RPP yang pada saat itu dengan judul profil teknopreneur. Ya. Baik Pak Cahya, sebelum kita masuk ke pasca observasi,
alangkah baiknya sepertinya kita bahas dulu, kita ingat-ingat dulu ya, brainstorming kembali tentang pra-observasi dan kegiatan observasi kita pada saat itu ya, tanggal untuk pra-observasinya tanggal 19 ya, untuk observasinya tanggal 21 pada saat itu. Nah, di sini Pak Cahya pada saat pra-observasi dulu menjelaskan bahwa RPP yang akan disampaikan kepada siswa yaitu tentang profil teknopreneur, yaitu peluang usaha dan dunia kerja dalam industri broadcasting dan perfilman dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena-fenomena yang ada seperti itu. Dan di sini Pak Cahya waktu itu menuliskan bahwa area pengembangan yang hendak dicapai untuk Pak Cahya ketika belajar yaitu ingin meningkatkan media ajar itu yang komunikatif, lalu ingin menggunakan model pembelajaran PJBL gitu ya, atau project based learning. Lalu Pak Cahya juga menuliskan bahwa strategi pembelajaran yang digunakan menggunakan yang diawali dengan kesepakatan kelas, terutama pada aspek kedisiplinan siswa. Lalu selanjutnya Pak Cahya menggunakan metode pembelajaran diskusi ya, dan ceramah seperti itu, lalu menggunakan feedback. Di sini saya memberikan catatan pada Pak Cahya bahwa untuk RPP ini ya, perencanaannya memang sudah baik, namun pelaksanaan di kelasnya alangkah baiknya nanti terus direvisi ya dari RPP yang sudah ada, karena saya lihat di RPP Pak Cahya ini beberapa bagian mungkin kelihatannya memang pembelajaran yang sudah lama seperti itu bisa diperbaiki lagi, nanti diperbaharui maksudnya gitu, dengan sesuai dengan tahun ajaran atau dengan siswa-siswa yang baru sekarang gitu, metode-metodenya disesuaikan kembali. Dan tanggal 21 kita di kelas ya Pak Cahya, videonya kan ada kan ya Pak Cahya, supaya nanti bisa diperlihatkan kepada Pak PP gitu nanti kegiatan pra-observasi dan observasinya. Nah, pada saat itu saya juga melihat di kelas mengobservasi gitu ya kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Cahya. Di sini saya memberikan catatan-catatan sesuai dengan aspek yang ingin dikembangkan oleh Pak Cahya pada saat itu ya. Yang pertama dengan menggunakan model PJBL, yang kedua tentang media ajar. Nah, di sini untuk media ajar saya memberikan checklist di sini di kolom ada gitu ya. Pak Cahya sudah menggunakan media ajar PowerPoint dengan InFocus seperti itu sudah ada. Namun, nah ini sayang sekali mungkin sedikit evaluasi dari saya bahwa model PJBL yang Pak Cahya inginkan itu belum terlihat secara maksimal gitu ya. Atau mungkin pada saat itu Pak Cahya baru di tahap pertama gitu ya, baru di kegiatan perkenalan mungkin dengan siswa tentang media, tentang materi yang ingin disampaikan. Mungkin waktu itu belum terlihat. Namun di sini ada saya dapat memberikan catatan Pak Cahya bisa lebih mengeksplor lagi gitu ya, mengeksplorasi lagi pembelajaran dengan mengembangkan metode yang lebih kontekstual gitu ya, lebih masuk ke dunia anak-anak gitu. Soalnya kan di sini untuk profil entrepreneur itu kan biasanya bahasanya bahasa-bahasa yang tinggi gitu. Kadang-kadang anak-anak kelas 1 kan ini anak kelas 1 ya, itu tidak terlalu paham dengan istilah-istilah seperti itu. Jadi lebih baik, nah di sini saya sudah tambahkan di observasinya, Pak Cahya bisa lebih mengeksplorasi pembelajaran yang mengembangkan metode yang lebih kontekstual gitu. Lalu fungsinya adalah anak-anak supaya bisa lebih fokus gitu. Apalagi kemarin saya lihat kondisi ruangannya panas waktu itu ya, sampai saya juga geger gitu karena tidak kondusif gitu, di ruangan sangat panas sekali waktu itu. Sebelum ada hujan kalau waktu itu ya,
Jadi ruangan luar biasa sangat tidak kondusif. Nah, dengan kondisi seperti itu mungkin alangkah baiknya kita agak lebih fleksibel gitu. Walaupun di awal kita ada rencana untuk PCBL gitu, kita bisa diselang-selang dengan ice breaking lain sebagainya supaya anak lebih kondusif dan lebih menyenangkan lah di suasana di kelasnya. Nah, sekarang Pak Cahya, kita akan masuk ke kegiatan terakhir yaitu pasca. Jadi intinya mungkin saya akan menuliskan di sini, namun beberapa hal sebenarnya yang saya ingin tanyakan kepada Pak Cahya itu tentang refleksi sebenarnya, tentang kegiatan praobservasi, observasi dan paskanya itu. Nah, di sini kan Pak Cahya menuliskan dulu ada yang namanya strategi, area pengembangan dan tujuan. Menurut Pak Cahya, pembelajaran yang Pak Cahya laksanakan pada saat itu waktu tanggal 21 Februari di kelas mengenai dengan tujuan pembelajaran ini tentang menjelaskan profil teknopreneur itu, menurut Pak Cahya apakah bisa tersampaikan dengan baik atau seperti apa? Silakan. Oke. Terima kasih untuk Pak Giri. Untuk kemarin pas tanggal 21 Februari hari Rabu, saya memulai materi pertama, baru masuk ke materi yaitu teknopreneur dan peluang usaha. Untuk yang saya sampaikan di kelas, menurut saya itu adalah materi sederhana yang sudah saya kerucutkan, permudah, jadi siswa bisa langsung paham apa sih teknopreneur atau peluang usaha yang ada di dalam industri musik dan perfilman. Nah, gitu. Jadi saya di sana menggunakan kata-kata sendiri dalam media ajar yang saya tampilkan sebagai PowerPoint, dan mungkin ada beberapa siswa yang mungkin bingung karena peralihan dari SMP ke SMK yang tadinya seperti apa sih di SMK, nanti kedepannya seperti apa gitu. Jadi ada beberapa mungkin siswa yang emang belum paham, makanya saya suka ada di akhir pertanyaan untuk siswa, apakah ada yang masih ditanyakan, apakah masih bingung dengan materi ini gitu. Karena emang materi ini sederhana tapi berat, Pak. Karena emang kadang-kadang peluang usaha tuh kita tidak bisa ditebak, Pak, bagaimana di kehidupan nyata seperti apa gitu. Makanya ini kita harus, saya kadang-kadang mencari atau merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu. Ya seperti memberi contoh kepada mereka, seperti ini loh peluang usaha di produksi perfilman. Contohnya kalau kita ke pembuatan film, ada sutradara, ada produser dan sebagainya. Kalau kita masuknya ke broadcasting atau ke radio, ada loh namanya ada penyiar gitu, ada produser juga gitu. Jadi emang itu contoh-contoh yang gambaran besarnya untuk profil teknopreneur peluang usaha dalam industri perfilman. Berarti menurut Pak Cahya yang sudah dilaksanakan di kelas itu adalah metode yang paling tepat gitu ya untuk anak-anak. Atau walaupun pada saat itu mungkin saja saya bisa lihat itu baru awal-awal baru gitu, masuk ya, masuk ke materi teknopreneur. Kira-kira mungkin setelah itu Pak Cahya setelah menjelaskan yang awal-awal, kan kalau nggak salah saya waktu itu lihat Pak Cahya menjelaskan tentang profesi-profesi, Iya, profesi baru profesi pada saat itu di dunia broadcasting Iya. dan perfilman gitu. Nah setelah itu Pak Cahya kira-kira akan menjelaskan apa lagi nih supaya lebih mengerucut ke profil teknopreneur. Nah, setelah itu, menurut saya udah ada rencana, Pak. Emang waktunya mungkin kemarin kurang pas. Ada pembuatan kelompok, satu kelompok itu sekitar 7 atau 8 orang, yang dimana tiap kelompok, setiap orang akan memperankan profesinya yang ada di produksi film. Ada yang bagian produser, sutradara, DOP atau kameramen atau make up atau wardrobe dan sebagainya. Itu untuk mengembangkan atau pengetahuan mereka. Oh ini loh
peluang usaha di produksi perfilman, oh ini loh yang namanya teknopreneur di produksi perfilman gitu. Jadi mereka juga akan mendalami atau masuk ke dalam materi tersebut gitu. Kalau menurut Pak Cahya, dari tujuan pembelajaran yang Pak Cahya ini ada ini nggak Pak, ada kesulitan gitu, atau misalkan Pak Cahya menemukan ada gap lah gitu antara dunia anak-anak yang waktu itu masih SMP dengan sekarang? Apakah dari tujuan pembelajaran ini Pak Cahya sedikit, aduh ini gimana nih, apakah bisa atau enggak gitu? Iya. Kalau Pak Cahya ada ini nggak, ada kesulitan nggak gitu, pemikiran-pemikiran? Ada Pak, ada. Kadang-kadang emang kalau pernah lihat dari SMP ke SMK atau yang waktu mereka di SMP kan beda dengan SMK. Jadi emang kesulitannya kita yang pertama harus sabar, dan yang kedua kita harus benar-benar mengenal karakter siswa itu. Kadang-kadang setiap siswa A dan B ini beda nih menerima informasi yang saya berikan, kadang-kadang dengan pendekatan yang berbeda gitu. Kadang-kadang mereka ada yang kalau dikasih PowerPoint atau materi sebuah teks mereka akan kebingungan, tetapi kalau dikasih video, contoh video, baru mereka paham gitu. Jadi emang kita harus menyiapkan beberapa strategi gitu. Yang pertama ya emang ini pembelajaran secara PowerPoint atau materi, yang kedua di pembelajaran, yang ketiga praktek gitu. Karena emang kebanyakan kalau di jurusan ini siswanya kebanyakan pengennya praktek gitu. Jadi saya kalau dalam satu RPP mungkin 4 pertemuan, satu materi kita akan membahas dasarnya, yang kedua akan mulai ke video atau contoh pada mereka, yang ketiga dan keempat kita akan membuat kelompok dan mengerjakan tugas kelompok yang saya berikan gitu. Jadi mereka akan paham. Berarti menurut Pak Cahya yang harus diakali gitu ya kepada anak itu, supaya anak lebih wawasannya lebih luas, mungkin dengan memperbanyak model dan media gitu ya. Jadi medianya mungkin bisa dengan video, dengan audio sesuai dengan jurusan kita lah gitu ya, seperti itu. Juga tadi ada di akhir itu harus ada kegiatan diskusi kelompok yang tadi. Diskusi kelompok itu mungkin nanti kita akan bahas lagi tentang diskusi kelompok. Oke, nah untuk yang tujuan pembelajaran ini Pak Cahya, kita akan ke area pengembangan nih, area pengembangan. Nah, Pak Cahya kan di awal itu ingin mengembangkan diri ya, kompetensi diri yang berkaitan dengan media ajar, juga PJBL. Nah ini kira-kira setelah Pak Cahya kemarin diobservasi dan mengajarkan sesuai dengan perencanaan ini, ada kendala seperti itu Kak? Yang dua ini dari media dan model seperti itu Pak. Kalau untuk model itu ada kendala Pak, karena mungkin saya udah merencanakan dengan beberapa guru teaching gitu. Tadinya saya akan membuat sebuah video klip untuk pembelajaran mereka, jadi tugas berbasis project gitu, bukan video klip. Ternyata emang ada beberapa siswa yang belum paham cara menggunakan kamera, menggunakan sound gitu. Jadi emang harus ekstra. Kadang-kadang setelah beres pembelajaran kita juga ada bimbingan kepada siswa untuk menggunakan alat tersebut untuk mereka lebih paham dan lebih bisa menggunakan gitu. Ini juga project saya bukan seminggu 2 minggu beres Pak, tapi berkelanjutan gitu, untuk jadi tugas akhir yang saya buat untuk mereka. Jadi projectnya tuh di akhir gitu. Tapi prosesnya dari sekarang. Oh berarti Pak Cahya terkendala untuk PJBL ini, ternyata di lapangan atau di kelas anak-anak ada yang belum bisa menggunakan alat, harus balik lagi ke awal. Kembali lagi mungkin ke RPP sebelumnya ya. Gitu. Oke baik, terima kasih Pak Cahya. Lalu dengan ini Pak, mungkin dengan strategi yang Pak Cahya ketika kemarin menemukan kendala seperti itu, aduh ini gimana ini? Mungkin RPP Pak Cahya itu kan terlalu jauh gitu. Misalkan gitu, udah direncanakan seperti ini ya, ternyata ada beberapa anak yang masih
belum bisa gitu ya. Nah itu bagaimana itu Pak Cahya kemarin di ininya strategi Pak Cahya untuk mengatasi hal itu gimana? Kadang-kadang yang saya buat dirubah lagi Pak materinya, modulnya kita rubah lagi FPP-nya sesuai dengan keadaan di kelas. Materi yang saya buat mungkin ini terlalu kompleks, terlalu susah atau terlalu berat untuk siswa, saya rubah lagi, saya perkerucutan lagi, saya sederhanakan lagi gitu. Jadi kadang-kadang saya untuk materi ini ada beberapa media, beberapa PowerPoint Pak yang saya akan sampaikan. Jadi satu persatu saya akan bedah dulu. Misalkan contoh, kalian tahu kan pembuatan film, apa sih yang kalian inginkan? Pak, saya jadi aktor. Nah, sebelum aktor, apa saya yang harus siapkan? Pak, jadi produser, karena yang nyiapin filmnya, saudaranya yang bikin ceritanya, baru ke kameramen. Nah, sebelum kita jadi aktor, harus paham dulu nih, gitu. Jadi saya akan jelaskan satu persatu dulu, biar mereka paham, oh iya, di emang pembelajarannya akan semakin lama, tidak apa-apa, tapi mereka kan lebih paham Pak, gitu. Itu yang saya lakukan di kelas gitu. Jadi emang anak-anak harus diberikan contoh sederhana dulu yang mereka yang bisa mereka bayangkan dulu, yang mereka gambarkan dulu gitu. Baru mereka mulai paham dengan materi saya ajarkan. Oke, nah ini mungkin bisa disebut yang ini ya, kesimpulan gitu. Pak Cahya kan udah mengungkapkan, udah refleksi ya dari tadi gitu. Jadi kalau refleksi itu kan kita seperti bercermin gitu ya Pak. Kita harus membuka hati kita gitu ya Pak, membuka diri kita tentang kelemahan, tentang kekurangan, karena sejatinya kan kelemahan itu bukan hanya berasal dari kita gitu kan. Berasal dari misalkan anak-anak juga memang belum siap, kita harus menyesuaikan dan sebagainya. Nah, dengan kondisi situasi tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan ternyata ada kendala gitu ya, lalu media model pembelajaran yang sudah direncanakan juga ada kendala juga, ya strategi juga ada menemui kendala juga. Nah, ini rencana tindak lanjut, ini rencananya Pak Cahya untuk kedepannya masuk lagi ke kelas yang sama dengan tujuan pembelajaran yang sama gitu. Rencana Pak Cahya untuk kedepannya dari mulai tujuan, media, mungkin dengan strategi akan seperti apa ini Pak Cahya untuk mengurangi kendala-kendala yang tadi tentunya. Mungkin dari materi ini saya akan perlihatkan kepada anak kelas 10 atau kelas 1 kakak kelas mereka yang sedang uji kom Pak, membawa ke lapangan, karena mereka akan paham, loh ini loh uji kom yang kayak mereka lakukan kelas 3, yang dimana contohnya uji kom itu adalah lingkup kecil dari pembuatan film yang nanti akan mereka kerjakan, yang dimana pembuatan film situ ada job desk yang ada di profil atau peluang usaha di usaha perfilman. Jadi mereka akan paham juga, oh iya loh seperti ini loh job desk-nya. Kemudian juga ada gambaran dari kelas 2 yang PKL, yang setelah PKL di lapangan di kehidupan nyata, di realnya real seperti apa yang akan mereka dapat dari kakak kelas mereka. Jadi kadang-kadang saya ambil kakak kelasnya yang udah PKL di, contohnya di kemarin ada yang di Grabag TV, ada yang di TVRI, contoh untuk menjelaskan atau memberi gambaran kepada siswa kelas 10, oh ini loh seperti ini gambaran di lapangannya, dan seperti ini. Ternyata kadang-kadang mereka setelah ada pemahaman dari kelas 11 dan kelas 12 mereka baru terbuka Pak. Oh jadi lebih menyenangkan ya gitu, lebih asik, jadi mereka akan lebih semangat lagi di kelas itu. Berarti itu lebih ke strategi pembelajarannya ya gitu. Iya. Yang kemarin biasanya mungkin Pak Cahya dengan klasikal ya di kelas ngobrol gitu ya dengan anak gitu, satu arah, mungkin dengan cara yang lainnya dengan rekan sejawat gitu ya, dengan teman-temannya. Ada lagi nggak selain itu Pak kira-kira gitu untuk misalkan metodenya atau misalkan alat bantu misalkan yang lainnya gitu dari selain yang barusan? Oke, untuk alat bantu kadang-kadang saya suka membawa alat-alat ke kelas Pak, dan saya menjelaskan beberapa, misalkan contoh
sound mixer, itu kan sederhana tapi lumayan susah. Jadi saya bawa ke kelas dan mereka harus mempelajari dan saya ajarkan juga gitu. Ini loh sound mixer, ini gunanya gitu. Sound mixer ada yang namanya mungkin kameramen, kamera yang jelas. Kadang-kadang kamera tiap tipe beda-beda cara penggunaannya gitu. Ajarkan dulu dan nanti mereka juga langsung praktek gitu. Ini cara memakainya, silakan kalian ambil foto atau ambil video dengan teknik seperti ini. Contohnya ada yang sekarang yang lagi ramai sinematik dan sebagainya gitu. Mereka, Pak, kadang-kadang saya bingung Pak kalau pakai kamera, pakai handphone dulu boleh nggak apa-apa, pakai handphone silakan. Yang penting mereka paham dulu teknik pengambilannya. Setelah mereka paham baru ke alat yang baru, misalkan pakai kamera yang mereka baru pelajari. Oke, mungkin yang paling terakhir nih Pak Cahya, jadi untuk catatan yang kemarin kan ketika observasi, nah ini ada saya belum menemukan gitu ya tentang metode atau model PJBL yang Pak Cahya ingin sampaikan kepada anak. Kira-kira apakah Pak Cahya setuju dengan itu gitu dengan penilaian saya ini, atau bersikap Pak Cahya ingin enggak sebenarnya kemarin itu udah masuk gitu tapi apanya gitu. Ini kan hasil penglihatan saya saja gitu. Mungkin pandangannya berbeda. Sebenarnya kemarin baru mau masuk gitu Pak, karena memang saya niatnya nanti akan saya masukkan metode PJBL. Memang kemarin keadaan di kelas seperti itu, jadi emang untuk kemarin tidak memungkinkan saya akan memberikan metode PJBL gitu. Tapi di lain hari pasti akan saya berikan, karena emang di kita harus banyak proyek untuk paham dengan materi tersebut. Cuman emang waktu pagi ini itu kurang Iya. segitu. Apalagi untuk yang diferensiasi gitu ya. Iya. Kemarin memang luar biasa ya, memang kondisi di kelas juga Banyak kendala gitu. memang mungkin ekspektasinya ada PJBL, ada diferensiasi juga gitu ya. Ternyata memang kompetensi anak masih belum bisa memungkinkan gitu untuk diarahkan ke sana, memang seperti itu. Mungkin kedepannya hasil dari refleksi Pak Cahya ini ya, yang tentang dengan pembelajaran rekan sejawat gitu ya, lalu peralatannya yang ditambahkan dan juga model PJBL yang lebih dikuatkan lagi. Ini kedepannya ada ditambahkan ya, tentang diferensiasi, belajar diferensiasi gitu ya, sesuai dengan kurikulum merdeka supaya nanti kita bisa mengakomodir kebutuhan pembelajaran setiap anak seperti itu. Karena kan untuk pembelajaran yang sekarang itu anak-anak itu harus benar-benar diakomodir per anak gitu, jadi tidak di seperti zaman dulu kan dikumken disamakan semua anak itu, dianggap bahwa semua anak itu memiliki kebutuhan yang sama gitu, padahal kebutuhan setiap anak itu berbeda ya. Mungkin tidak sampai harus per anak itu ya secara inklusif, karena kita bukan SLB ya, yang siswanya sedikit. Nah, bisa dengan kita mengelompokkan. Tadi Pak Cahya juga sudah mengungkapkan sebenarnya sudah ke arah diferensiasi ya, membuat kelompok seperti itu. Cuman untuk jenis pengelompokannya itu belum spesifik atas berdasarkan apa gitu. Karena menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi itu pengelompokan juga tidak diacak sebenarnya. Kebiasaan kita itu kan diacak ya, atau tunjuk atau dengan menyebut nomor berapa gitu ya. Seperti itu. Kalau diferensiasi kita harus ada dasarnya. Mungkin Pak Cahya juga sudah mengetahui ya. Saya mengingat lagi, mungkin dasarnya itu bisa dari gaya belajarnya, juga bisa dari kesiapan belajar siswa gitu, dan yang lainnya juga bisa seperti itu. Nah, mungkin Pak Cahya untuk kegiatan pasca observasi kita kurang lebih mungkin seperti itu yang bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan kegiatan pra
dan observasi juga. Pasca observasi ini bukan hanya sampai di sini gitu ya, pembelajaran kita insya Allah akan selalu berlanjut, kegiatan observasi kita